yang namanya limbah plastik itu emang sulit banget terurainya. Tapi dengan kreativitas, kita bisa membuat produk daur ulang dari botol plastik bekas. Dan siapa tahu hal tersebut malah bisa menjadi sumber penghasilan tambahan kan bagi kita. Tentunya setiap orang idenya beda-beda ya. Mungkin kita bisa mengubah botol-botol plastik bekas menjadi pot tanaman atau aksesoris cantik atau hiasan lampu. Atau bisa juga kita ubah botol-botol bekas tersebut menjadi kursi bulat cantik. Tergantung kreativitas diri masing-masing aja sih. Dan kebetulan banget pemirsa, di tutorial pojok terampil kali ini kami mengunjungi Aulia Nabila Studio Craft yang ada di Desa Terban, Warungasem, Kabupaten Batang. Tempat ini tuh jadi semacam kayak base campnya ibu-ibu pengrajin binaan Ibu Tazus Salimah gitu loh, dalam menghasilkan produk-produk handmade. Dan kebetulan lagi, hari ini mereka akan mengolah limbah botol-botol plastik menjadi kursi bulat cantik atau yang biasa dikenal sebagai stool chair. Ikuti yuk langkah-langkah membuatnya seperti apa? Stool chair hari ini ya, kita mau bikin ini ya. Kalau di Aulia Nabila sendiri kan banyak banget tuh produk-produk yang biasa dibikin sama ketua suku, kepala suku dengan geng-gengnya gitu, ibu-ibu. Para emak. Iya, emak-emak. Itu selain stool chair yang hari ini katanya mau kita kasih lihat ke pemirsa bagaimana proses pembuatannya, itu apa lagi, Bu? Kita ada anyaman dari bahan koran bekas. Anyaman koran bekas, kita belum pernah. Iya, sudah pernah, betul. Kemudian juga ada pemanfaatan limbah kain. Pemanfaatan limbah kain. Iya, itu kami jadikan pot bunga. Pot bunga. Iya. Itu nanti deh masuk listing. Boleh, siap. Lihat proses pembuatannya. Siap ya teman-teman ya? Oke, siap ya, siap ya. Kenalin dulu dong, kanan kiri emak-emak yang juga pinter memilah-milih nih. Betul. Ya. Sebelah kanan? Sebetulnya kita punya 14 tim ya. 14 tim. Iya, tapi cuman hari ini terbagi. Ya. Iya. Oke, ini siapa nih? Mak siapa manggilnya? Ibu Marwiyah. 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 Iya, Faiza. Faiza Marwiyah, Faiza. Mak Marwiyah, Mak Faiza. Mak Tazus. Oke, hari ini stool chair. Untuk proses pembuatan stool chair sendiri, kalau kita melihat stool chair yang udah jadi nih, atau kursi bulat kecil gitu ya, yang biasanya jadi kursi pendamping di ruang tamu gitu, kalau kursi-kursi santai. Kalau saya ngelihat stool chair sendiri kan, nggak mungkin aja bikinnya dari bekas barang gitu bekas, kan. ya. Ngelihatnya udah keren banget, udah bagus gitu. Ternyata sudah cantik. udah cantik seperti kita ini. Iya. Tapi ternyata itu dari barang yang Bekas, sudah nggak terpakai, sudah terbuang gitu aja. Iya, botol-botol plastik bekas satu ukuran yang merupakan bahan baku utama pembuatan kursi stool udah disiapin aja nih pemirsa sama ketua suku dan ibu-ibu pengrajin. Lumayan banyak juga ya. Terus ada juga bahan dan peralatan lainnya kayak lakban plastik, terus ada triplek, ada potongan kayu, ada kardus bekas, kain bludru untuk pelapisnya nanti, dan busa tentunya. Nah, untuk bikin satu stool chair, ini kan materialnya sudah ada, bahannya sudah ada. Itu butuh berapa botol untuk satu kursi itu? Kita membutuhkan kurang lebih 37 botol. 37 botol ya pemirsa ya, untuk satu buah kursi bulat itu 37 botol. Dan ini kurang lebih adalah kurang lebih sekitar kurang lebih 37 ada. Udah disiapin ya. Nah, setelah terkumpul 37 botol air bekas botol wadah mineral ini, yang dilakukan apa lagi? Nanti Kalau udah kita dijelasin ini, silahkan yang mau menjelaskan siapa? Ini biar saya aja ya yang lancar. Ya. Nanti dari jumlah botol yang kita siapkan ya untuk membuat kursi ini ya, kita jadikan satu ikatan. Ya, kita dibantu dengan lakban supaya antara satu dan satunya itu pada saat diangkat itu tidak ambiar.
Pertama, kita diajarin dulu nih, kita tata dulu botol-botol tersebut dengan pola melingkar ya. Dari tengah dulu kita ambil satu, taruh di tengah, dan posisi mulut botolnya itu menghadap ke atas ya. Lalu baru setelah itu susun sekitar 6 botol dengan posisi mulut botolnya itu menghadap ke bawah. Jadi yang menghadap ke atas cuma satu, yang di tengah gitu. Nah, rekatkan dengan lakban plastik. Lalu ambil lagi botol-botolnya dan disusun di sisi terluar. Lakban lagi biar kenceng, begitu seterusnya hingga terbentuk lingkaran dengan diameter sesuai dengan keinginan kita. Harus Ini kuat. harus kuat. Ini seluruh, nggak cuma tengahnya aja, tapi lakbannya juga jalan sampai ke bawah. Ingat ya, formasinya itu harus kebalik ya. Ini juga walaupun kuat, hati-hati jangan sampai melewat gitu ya. Betul. Udah? Oke, setelah formasi ini, nah udah jadi ya formasinya seperti ini. Ini udah kayak kokoh banget kelihatannya. Habis Kita itu, buat lingkaran lagi. dari luarnya. Oke pemirsa, ini dia jadinya seperti ini ya. Nanti kalau mau dilanjutkan lagi Iya. atau digunakan itu biasanya kan yang ini ya. Betul. Oke, jadi kalau bagian yang bawah. akan digunakan atau digarap itu bagian seperti ini pemirsa. Nah ini sudah rampung Bu Tazus. Untuk langkah selanjutnya apa nih? Nah, kita untuk memperkuat ya, memperkuat karena yang duduk ini kan macam-macam berat badannya ya. Oke. Nah, kita memberi dudukan menggunakan kayu, Oke, termasuk jadi untuk pemirsa, alasnya. Yes, untuk seperti yang disampaikan Bu Tazus, memberikan dudukan dengan memberikan kayu supaya kuat. Kita akan melihat bagaimana cara memasukkan kayu-kayu di tengah-tengah Iya. botol ini ya. Tetap di pojok terampil. Sebetulnya kita awal-awalnya membuat stool chair itu karena kita kebutuhan untuk setiap kegiatan pameran. Kalau misalkan kita membeli setiap untuk peralatan ya, peralatan untuk saat kita mengikuti kegiatan pameran itu otomatis kan terkait pada anggaran. Di situ kami berpikir bagaimana caranya kita harus pengadaan istilahnya untuk peralatan dengan hasil produksi sendiri gitu. Akhirnya kita membuat stool chair. Oke, kita ke langkah selanjutnya ya. Kalau tadi kan bilangnya habis jadi itu polanya ya, itu kan dimasukin kayu. Tapi ternyata ada juga langkah yang dimana kita membutuhkan kayu atau thick block, Iya. bulat gitu kan? Betul. Itu untuk apa? Bagian atas dan bawah. Dan bagian Itu bawahnya. fungsinya untuk apa Bu? Ya jadi kalau kita langsung duduk di atas botol kan pasti ada suara nggak enak ya. Reot, Nah reot. otomatis tadi di samping kita memberikan kayu dudukan yang berdiri Ya. empat pilar itu, kita juga menggunakan alas bagian atas dan bawahnya. Oke. Iya. Sebelum kita beri busa. Sebelum akhirnya diberi busa. Nah ini ya, ini untuk lingkarannya Bu, ukurannya berapa ini? Kurang Disesuaikan lebih dengan- itu ya, disesuaikan saja. Kalau ini mungkin ukuran kurang lebih sekitar 40-50 ada ya. Oke, Iya. 40-50 sesuai dengan ukuran kursi yang mau dibuat Betul. ya. Dan ini harus apakah menggunakan triplek seperti ini atau ada bahan lain yang bisa digunakan kalau misalnya nggak ada bahan Iya. ini? Sebetulnya kita sih bisa juga menggunakan bahan-bahan yang lain ya, papan-papan yang sudah tidak terpakai. Cuman kan karena kita supaya menghemat waktu lebih cepat ya, saya membelinya lembaran thick block saja. Oke, jadi lembaran Iya. ya. Kalau ini beli ya? Beli. Ini di-combine. Iya, betul. Limbah dengan beli baru. Yang baru, gitu. betul. Oke pemirsa, ini sama Mbak siapa namanya? Mbak Mukaromah yang bagian tugas untuk menggergaji gitu ya. Oke deh. Dan ini akan dipotong. Dipotong. Sesuai bentuknya yang diinginkan, bulat dengan ukuran kurang lebih 50 diameter. 50, Oke, iya. Mbak Karoma silakan. Silakan, ini bagian the power emak untuk menggergaji. Oke.
ini hasil yang tadi udah digergaji sama Bang Karomah ya. Ini bikinnya 2 berarti ya? 2. Diameter 50 dong, sesuai dengan kursi yang akan dibikin hari ini. Oke, ini berarti kan sudah jadi untuk yang atas dan bawah. Ini kan fungsi untuk atas dan bawah kan ya? Oke, tapi sebelum kita menerapkan atau meletakkan di rangka ini, sebelumnya akan dimasukin dulu 4 pilar. Betul. 4 pilar. Ini gimana nih? Cara kerjanya seperti apa? Kenapa harus masukin kayu ke dalam sih? Nah, sebetulnya sih ya, fungsi ini tadi kan sudah disampaikan, selain untuk menguatkan ya, sebetulnya fungsinya kan ini dipaku juga, nggak cuma sekedar disimpan saja ya. Nah, pakunya nggak mungkin juga ke plastik kan ya. Betul, seperti itu. Makanya kita butuh 4 pilar ini. Oke, 4 pilar ya. Dan gak asal sisip-sisipin aja pemirsa, karena ternyata potongan kayu itu memiliki peran penting juga demi kekokohan kursi stool yang akan kita buat. Sekaligus juga sebagai jangkar untuk paku sekrup agar merekatkan material tripleknya dengan kencang. Kebetulan saya sendiri kan sehari-hari itu kegiatan di PAUD ya, di kelompok bermain. Yang saya ajak itu kebetulan juga adalah teman-teman pengajar juga. Nah, karena kami merasa ilmu kami tidak berhenti di kami, akhirnya setiap ada kegiatan parenting, saya sebarkan pada para wali murid supaya barangkali dari ilmu ini bisa menjadi tambahan penghasilan para orang tua. Iya, jadi triplek yang akan kita jadiin landasan atas dan bawah kursi kan itu harus direkatin dengan paku sekrup. Nah, paku itu nggak mungkin dong kalau kita tembusin ke botol plastiknya. Jadi udah paham ya fungsi 4 pilar kayu itu untuk apa? Oke, setelah dipasang nih papan di atas dan di bawahnya, selangkah selanjutnya apa lagi nih, Bu? Ini kok ada dus di sekeliling? Menutupi botol nanti biar bagian samping itu rapih. Sebelum kita tutup dengan busa penutup. Oh gitu, jadi tetap harus ada dusnya ya? Iya, betul. Ini supaya rapi, supaya kayak gelombang botolnya itu nggak kelihatan ya? Betul. Jadi kelihatan dari luarnya kayak datar aja? Iya. Oke. Ini dipasang di sekeliling, terus masangnya pakai lakban berarti? Iya, pakai lakban aja. Saya bawah ya. Oke. Ini cuma buat nempel gitu aja ya? Iya, betul. Karena nanti juga akan dilapis sama busa. Oke. Nah, ini dia. Jadi seperti ini pemirsa. Rapi ya. Jadi gelombang-gelombangnya udah nggak kelihatan. Nanti ini samping itu akan ditutup oleh busa gitu kan? Betul. Oke. Kita dulu. Ini kita akan tutup. Oh, busanya di atas dulu. Bagian jadi atas dulu. kita dilem dulu. Lem ya? Iya, betul. Pakai lem kan? Pakai lem. Tinggal dilem aja gitu. Ini lemnya lem bebas atau harus pakai lem ini? Supaya kuat kita pakai lem yang khusus untuk untuk sepatu ini ya. Oke. Iya. Ini lem khusus karena memang harus kuat ya, karena ini betul. untuk busa di atas. Ya udah, gimana prosesnya? Tetap ya di pojok terampil. Untuk harga ya, kita mematok harga kurang lebih Rp250.000. Harga yang ya lumayan. Apabila ada yang berminat untuk produk kami, bisa datang langsung ke studio Aulia Nabila Craft di Desa Terban, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Untuk bulan ini mungkin kami juga masih mengikuti pameran UMKM di salah satu mall di Pekalongan. Oke, ini hasilnya kayak gini ya. Ini udah dilem. Hasilnya. Ini bagian atasnya pemirsa ya. Jadi busanya emang agak tebal. Untuk ketebalan busa sendiri bebas dong, terserah atau Betul. biasanya Bu Tazus milih ketebalan yang seperti ini?
Sebetulnya sih kalau untuk masalah ketebalan busa ya, tergantung kita pengen lebih empuk ya berarti otomatis kita lebih tebal gitu ya, dan harganya beda dong. Nah, betul seperti itu. Oke, harga tergantung ketebalan busa, empuk tergantung ketebalan busa. Oke, ini yang jelas seperti ini ya, busanya udah empuk banget. Ini bagian atas dan pinggirnya baru. Oke. Pasang yang bagian samping. Ini kita selanjutnya akan masang busa bagian samping dan pastinya tebelnya beda dong sama yang atas. Karena ini cuma buat samping doang ya. Iya. Pasang sini. Oke, Bu Tazus, ini sudah tercover, tertutup busa ya, yang atas maupun yang samping gitu kan. Nah ini kalau sudah tercover seperti ini berarti tinggal dimasukin aja dong kainnya gitu ya. Kita untuk covernya. Untuk kainnya sendiri kita pakai kain apa nih, jenis apa? Kan tadi Bu Tazus sempat bilang kalau untuk jenis kain yang akan dijadiin cover stool chair itu kan beda-beda. Iya, betul. Jadi tergantung custom atau tergantung dari pas hari ini Bu Tazus pengennya apa gitu. Iya, betul. Ya sebetulnya kalau untuk kain kursi itu macam-macam ya. Ada yang kita dari kulit imitasi, kemudian ada juga yang kanvas. Kalau ini saya namanya lupa ya. Ini memang untuk bahan untuk kain kursi. Oke. Ini modelnya kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak bludro. Iya, seperti bludro. Oke. Hari ini berarti kita mau cover kursi ini dengan kain bludro. Betul. Yang kain memang diperuntukkan untuk kursi ya. Iya. Berarti ini yang ada di samping kita itu kainnya kan ya? Iya, betul. Ini Itu kainnya seperti ini. untuk ukuran bikinnya gitu kan nggak segampang yang saya pikirkan gitu kan? Iya. Itu ada teknik-teknik khususnya atau gimana Bu Tazus untuk polanya sendiri? Ya, yang pasti kita mengukur dulu diameter atas kursi ya. Karena kalau kita nggak sesuai ukurannya dengan yang bagian atas diameter ini, otomatis pada saat pemasukan itu kita akan kesulitan. Betul. Juga tidak boleh terlalu longgar karena nanti kursinya itu tidak cantik. Iya, nggak cantik dong. Itu harus benar-benar straight, harus benar-benar ketat banget. Tapi gimana caranya supaya kain yang ketat itu bisa masuk dengan indah, dengan gampang gitu ya. Itu tugas yang nggak gampang pemirsa. Oke, berarti ini kita mau bikin dulu untuk kain penutupnya atau bagaimana? Untuk covernya kita nanti samakan semua bagian cover menutup ini termasuk yang bagian bawah juga. Oke, untuk divisi memotong, menjahit itu ada sendiri di lingkup ibu-ibu ini atau bagaimana Bu Tazus selama ini? Kebetulan karena saya punya 14 tim ya. Nah, banyak dari banget 14 tim. Semua personal itu harus mampu menguasai setiap bidang. Oke. Iya, jadi kalau misalkan dipegang untuk bagian botol bisa, untuk bagian gergaji bisa, dan untuk bagian pengcoveran juga bisa. Oke, ini hari ini pengcoverannya langsung aja deh ya. Oke, ini berarti dipotong dulu. Ini sudah ada polanya ya? Iya, sudah ada polanya. Karena ini untuk bagian bawah, ukurannya lebih diperbesar sedikit. Karena nanti akan dilipat, kemudian kita staples. Oke. Ini tadi sudah kita potong ya untuk bahan cover kursi stool chair ya. Kemudian kita jahit menjadi bungkus seperti ini. Bagian lingkaran, kemudian ini bagian samping. Bodinya ya. Langsung kita pasang. Oke, langsung dipasang aja. Oke, pemirsa, ini proses yang kata Bu Tazus agak sulit. sedikit sulit. Ya, kita butuh tenaga lumayan banyak. Berarti kalau satu orang bikin stool chair agak susah juga ya? Paling nggak maksimal 2 lah ya? 2 orang. Oke. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang maksimal ya, kayak ini nih dikeroyok. Karena memang butuh. Dan harus ada plastiknya dulu ya Bu? Harus ada plastik ini untuk mempermudah memasukkan. Jadi gini pemirsa cara masukinnya tuh kan, karena kainnya juga harus ketat. Tapi bagaimana caranya supaya bisa masuk, emang butuh tenaga sama gemes-gemes gimana gitu ya. Harus pas. Ih, cantik banget. Nah kan, langsung baru. Udah tertutup semua ya, rapi. Betul. Ya, bagus banget. Terus habis itu apa nih? Untuk finishing terakhir kita pemasangan kaki. Nah, untuk kaki sendiri ada beberapa macam ya.
ada yang bahan dari plastik, dan ini kebetulan saya pakai yang dengan menggunakan stainless. Ya. Ini tinggal beli berarti ya? Tinggal beli. Nah ini nanti kita pasang supaya apa namanya supaya stabil ya. Kita ini pasangnya agak ke pinggir sedikit. Oke. Iya. Kita menggunakan bantuan dengan alat seperti ini ya. Ya. Ini buat ngebor ya? Iya betul. Oke. Untuk memperkuat. Ya, ini proses pemasangan kaki di stool chair. Oke, ini dia 4 kaki sudah terpasang ya, walaupun dengan perjuangan tadi dibayangin mamanya bawa bor ya. Dan ini kokoh dong pasti. Jaminan. Oke, yuk kita balik bersama yuk. Yuk, 1, 2, 3. Ini dia stool chair produksi dari Aulia Nabila Studio Craft gitu ya. Ini harganya berapa, Bu? Ya, kami patok 250.000. 250.000. Ayo beli sekarang 250.000. Masukin ke keranjang. Ya udah, terima kasih banyak Ibu Tazus dan mama lainnya di sini yang sudah ngasih lihat ke kita ya gimana sih proses pembuatan sebuah stool chair yang penuh perjuangan, penuh keringat. Tapi mama hebat di sini ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan dengan produk lainnya. Siap. Dari Aulia Nabila. Ya. Oke, demikian pemirsa, ketemu lagi. Saya Ya Ahmad, Ibu Tazus dan mama yang lain. Bye-bye.